Pemetaan zaman hari ke-8, bagian ketiga. Sistem penanggalan resmi yang dipakai secara luas dimulai dari tahun Masehi atau Anno Domini, tahun Tuhan telah datang dan yang akan kembali. Masehi diambil dari kata Mesias yang berarti juru selamat yang diurapi, dan tokoh yang sama yang akan mengakhiri tahun Masehi ini. Periode tahun ini akan dihitung sampai dengan masa pemusnahan besar atau Harmagedon, suatu permusnahan massal yang tidak dapat saudara dan saya bayangkan karena bumi telah rusak kelakunya. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan penghukuman pasti ada suatu perhitungan, pertimbangan, dan analisa yang benar, tepat dan jelas, dan dapat diterima akal budi. Terlebih lagi saat ini dengan jumlah jiwa yang begitu besar dan penghakiman ini menyangkut nasib banyak orang. Jika ketentuan di dunia saja yang berhubungan dengan penghukuman akan diberikan suatu surat dan berita resmi supaya ada kesamaan tujuan, kesamaan waktu, supaya mereka dapat hadir pada waktu yang telah ditentukan, tidak berbeda-beda waktunya. Tentu agenda penghakiman Allah juga memiliki suatu prosedur yang baik. Pasti ada suatu pesan atau informasi yang resmi berkaitan dengan agenda hukum yang sangat penting tersebut. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Maksud dari pernyataan tersebut karena waktu Tuhan ini sangat fleksibel. Sama seperti ketika Yunus diutus ke Niniwe, ketika mereka mau bertobat pasti akan terluput atau tertunda waktu penghukuman. Pertama, karena Tuhan lebih berkenan kepada pertobatan daripada penghukuman. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, 1 Petrus 3 ayat 20. Kedua, Alkitab terdiri dari rangkaian firman yang saling berkaitan. Dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Dan dalam Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi tidak mungkin anak tidak tahu menau. Ketiga, dalam peristiwa sebelumnya, ketika saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, terdapat Elisa dan juga beberapa rombongan nabi yang mengetahui dengan pasti akan terjadinya peristiwa tersebut. Demikian juga ketika Yesus naik ke surga, terdapat ratusan orang yang menantikan dan melihat peristiwa tersebut. Oleh karena Yesus Kristus, engkau tidak lagi disebut hamba, tetapi sahabat. Keempat, karena waktu Tuhan ini ditentukan sangat sempurna, sangat presisi, tetapi juga sangat fleksibel. Terdapat hitungan faktor kesabaran Tuhan. Perhatikan juga data atau peristiwa sebelumnya. Sebelum puncak pukul 3 petang, bukan menurut hitungan hurufiah angka dan tahun saja, melainkan menurut zaman dan masa dari garis keturunan Yesus Kristus. Perhatikanlah, pada masa Hizkia, Allah memperpanjang usianya hingga 15 tahun lagi. Oleh sebab itu, akan sesuai dalam Matius 20 ayat 1-16, lalu tertulis kata kira-kira pukul 9, kira-kira pukul 12, kira-kira pukul 3 petang, kira-kira pukul 5 petang. Jadi dia bisa datang kembali pukul 5 kurang 5 menit, pukul 5 kurang 10 menit, atau pukul 5 lebih 5 menit, atau pukul 5 lebih 15 menit. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang menghitung, menilai waktu kedatangan Tuhan kembali kira-kira pukul 5 kurang 15 menit, tetapi apabila dia datang pukul 5 lebih 15 menit, maka penilaian dan penantian orang tersebut adalah 30 menit. Dan dari peta zaman ini diketahui masih membutuhkan waktu puluhan bahkan masih ratusan tahun lagi. Oleh sebab itu berjaga-jagalah. Sekali lagi, dalam teks aslinya pada Matius 20 ayat 1-16 tersebut terdapat kata kira-kira. Jadi jika ada seseorang yang mengatakan tanggal dan tahun akan datangnya hari Tuhan, ketahuilah orang tersebut hanya mencari sensasi belaka, dan di tengah-tengah sangat banyaknya informasi yang ada. Ikutilah informasi yang benar, yang dari Tuhan. Dan yang terpenting adalah posisi kita pada saat agenda penting itu terjadi sebagai apa? Sebagai Yunus, Elia, atau Elisa, atau Yohanes Pembaptis sebagai pekerja di kebun anggurnya, atau sebagai rombongan nabi pada zaman Elia, atau sebagai orang yang tidak tahu menahu akan datangnya hari Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 39 tertulis, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Setelah menghitung, menimbang, maka Tuhan Allah menetapkan akan menghukum dunia kembali.
Begitu besar dan dahsyatnya apa yang akan terjadi nanti pada puncak pukul 5. Itulah akhir dari setengah masa. Akan terjadi seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Akan terjadi pemusnahan dengan kombinasi kedua masa yang disebutkan itu, yang bersifat global, menyeluruh dengan api yang dari Allah. Dan pada hari terakhir manusia akan memasuki masa yang sukar, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru itulah masa 1000 tahun. Gambar yang diasir itu satu masa yang belum terlewati. Sampai Dajjal si pendurhaka itu menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Siapakah si pendurhaka itu? Dapat dibaca dan ikuti Waktu Tuhan bagian 2, Penglihatan Daniel, Masa Sakaria 11, dan Nubuatan Kitab Wahyu. Secara ringkas ada 3 gembala yang dilambangkan oleh 3 jenis pohon, aras, sanobar, dan tarbatin. Inilah ketiga gembala dunia saat ini, yaitu lambang pemimpin besar di 3 benua, benua Amerika, benua Eropa, dan benua Asia. Pada masa ini adalah masa transisi, karena Allah sudah mematahkan tongkat kemurahan dan tongkat ikatan kepada penduduk bumi, sehingga sangat berpengaruh pada keadaan saat ini. Akan ada gembala lain yang akan menggantikannya, yang tidak lagi diumpamakan sebagai pohon seperti Raja Nebukadnezar pada kitab Daniel, dan juga pemimpin-pemimpin saat ini, tetapi sebagai manusia, sebagai gembala yang pandir, yang bermata satu dan memiliki lengan kanan yang kering sekering-keringnya, dan tangan kiri yang memegang tongkat ikatan, akan mengikat semua orang, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain yang pada mereka yang memakai tanda itu. Jadi pada saat menjelang puncak pukul 5 petang, ada penilaian Tuhan terhadap setiap manusia. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ia akan memisahkan domba dari kambing. Ia akan memisahkan hamba yang setia dengan hamba yang jahat. Dan ia juga akan memisahkan gadis-gadis yang bijaksana dengan gadis-gadis yang bodoh. Dalam kitab Wahyu 12 ayat 10 tertulis, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ada ayat pendukung yang mendasari dan memberi penjelasan lebih lagi dalam Wahyu 12 ayat 10 ini, yang menjelaskan siapa pendakwa kita itu pada kitab Sakaria 3 ayat 1 dan Ayub 1 ayat 9-11. Dalam kitab Sakaria 3 ayat 1 dan 2, Imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hei iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Dalam kitab Ayub 1 ayat 8-9, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Gambaran penghakiman dalam Sakaria 3 adalah penghakiman yang terjadi di surga, yaitu bagi orang-orang yang sudah meninggal sebelum puncak pukul 5. Karena jelas tertulis, Imam besar Yosua, ada malaikat Tuhan, ada juga iblis. Inilah orang-orang kudus yang akan mengiringi Yesus ketika ia datang kembali. Sedangkan gambaran penghakiman dalam Ayub 1 ayat 8-11 adalah penghakiman yang terjadi di surga bagi orang-orang yang masih hidup di bumi pada masa puncak pukul 5. Karena pada saat terjadinya penghakiman itu tidak ada Ayub di sana, tetapi saat itu Ayub masih hidup di bumi. Inilah yang disebut pengangkatan seperti yang tertulis dalam kitab Matius dan Lukas. Si pendakwa mengerti bahwa setiap orang yang berbuat dosa telah melanggar hukum Allah. Pada puncak pukul 3, dengan pengorbanannya, dengan kasih dan setianya, kesalahan diampuni. Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Grasi dan amnesti Dia berikan dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita.
dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti segala kuasa-kuasa dakwaan dan menjadikan mereka si pendakwa itu tontonan di muka umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Karena Kristus Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela bagi kita. Kemudian ia memerintahkan malaikatnya mengusir pendakwa itu dari hadapannya dan orang-orang yang dikasihinya. Sesudah hal itu terjadi, nyanyian kemenangan akan terdengar dengan kuat dan nyaring. Pada Nuh Tuhan berfirman, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Demikian juga pada zaman Abraham dan Lot, Tuhan tidak akan membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan. Pada Wahyu 9 ayat 1-4, pada saat malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Perhatikan bagian ini sampai pada sangkakala yang kelima. Mereka yang dimeteraikan Allah masih ada di bumi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Perhatikan kata keputusan rahasia Allah. Kata yang sama dipakai juga dalam 1 Korintus 15 ayat 51-53. Cukup jelas dinyatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan apa yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dinyatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Mereka yang masih berkesempatan hidup pada saat bunyi sangkakala terakhir, dan bagi mereka yang terpilih dan memakai meterai Allah, semuanya akan diubah. Penglihatan rohani akan lebih dominan daripada penglihatan secara lahiriah, sehingga semuanya dimanapun mereka berada akan serentak melihat Tuhan dan menyongsong Tuhan di angkasa. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh dan zaman Lot, Tuhan Allah akan menunggu sampai menit terakhir dengan jumlah penuh yang dapat diselamatkan. Pada hari itu juga air bah datang. Setelah Lot keluar dari Sodom dan Gomora, seketika itu juga hujan belerang dan api turun. Demikian juga nanti setelah orang-orang benar diselamatkan, akan terjadi serangkaian cawan murka Allah yang ditumpahkan ke atas bumi, yang lebih dikenal dengan sebutan Harmagedon. Inilah urut-urutan pasal dalam kitab Wahyu Yesus Kristus, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Wahyu pasal 1-4, adanya surat-surat kepada ketujuh malaikat jemaat, supaya jemaat mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu pasal 5-8, adanya meterai-meterai yang dibuka, dan orang banyak yang telah menang, dan tidak terhitung banyaknya yang dimeteraikan. Inilah saat penilaian itu. Wahyu pasal 9-15, adanya rangkaian sangkakala atau nafiri yang ditiup. Tertulis dengan jelas dalam 1 Korintus 15 ayat 52, bunyi nafiri atau sangkakala yang terakhir. Oleh sebab itu, pada saat malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring dari dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Angkatlah mukamu, penyelamatanmu sudah tiba.
Wahyu pasal 16-19. Orang-orang yang benar yang dimeteraikan Allah tidak akan meminum cawan murka Allah yang ditumpahkan ke atas bumi. Maka akan ada bisul yang jahat, yang berbahaya, kehidupan di laut akan mati, akan ada badai matahari yang dahsyat yang menghanguskan manusia, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan iklim yang kacau akan menjadikan hujan es besar jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia akan menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Peristiwa dahsyat ini lebih dikenal dengan sebutan Harmagedon. Wahyu pasal 20. Maka setelah lewat pukul 5 petang waktu Tuhan, tidak disebutkan bahwa ia akan keluar kembali untuk mencari pekerjanya, karena dunia ini akan memasuki masa kerajaan 1000 tahun, masa 1000 tahun. Dan inilah kata-kata sebelum masa 1000 tahun itu terjadi. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Inilah masa 1000 tahun, dan puncak dari pukul 6 malam adalah perang Gog dan Magog dan penghakiman terakhir, dan rangkaian peristiwa besar yang akan terjadi pada puncak 6 malam. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, dan seterusnya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama seperti banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Itulah tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Dalam kitab Wahyu dinyatakan, tetapi terdapat orang-orang mati yang tidak dibangkitkan sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Mereka inilah yang tidak menerima karunia sulung roh. Roma 8 ayat 23. Mereka inilah yang akan dihakimi pada puncak pukul 6 malam, pada penghakiman terakhir. Dan ketahuilah, penghakiman terakhir ini sangat sukar untuk dilewati. Ketika hari malam, pukul 6 malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Inilah penghakiman terakhir. Selepas pukul 6 malam, setelah matahari terbenam, dalam kitab Imamat disebutkan sudah memasuki hari yang baru, hari ke-9. Sehingga pada Wahyu 21 ayat 1-2 disebutkan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Baca dan tonton kembali mulai dari awal sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Jika Anda belum pernah mengetahui hal ini sebelumnya, mudah-mudahan hati Anda bergetar ketika memahami hal ini. Semua pembahasan ini memiliki dasar yang kuat. Ayat menjelaskan ayat, pasal menjelaskan pasal, sehingga menjadi suatu alur yang ajaib yang memberikan pengertian dan menyatakan bahwa saatnya memang sudah sangat singkat. Yesus berkata, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kami tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mengapa program ini wajib Anda subscribe dan share, supaya semua memahami penilaian zaman ini, dan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah dapat percaya dan diselamatkan. Dari prosentase mereka yang percaya dan yang tidak, perbandingan masih sangat besar sekali. Jika keadaan tetap dan terus seperti sekarang ini, akan ada miliaran orang akan segera dimusnahkan. Jangan lewatkan, ikuti pembahasan penting ini. Ikuti Waktu Tuhan hari ke-8 bagian kedua, penglihatan Daniel, masa Sakaria 11 dan nubuatan kitab Wahyu. Waktu Tuhan hari ke-8 bagian ketiga, masa 1000 tahun, perang Gog dan Magog dan penghakiman terakhir. Ikuti Waktu Tuhan bagian keempat.